Coba deh, pernah kepikiran nggak material apa sih yang sebenarnya ngebangun dunia modern kita? Bukan batu, bukan juga kayu. Tapi sesuatu yang, wah, jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan yang bikin kita bisa ngebangun gedung sampai setinggi langit. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya baja itu bukan cuma sekedar logam biasa, tapi jadi kekuatan revolusioner yang membentuk kota-kota kita. Oke, cerita kita mulai dari sini nih, di Palembang. Lihat deh jembatan Ampera, megah banget kan? Ikonik dan udah melayani warga lebih dari setengah abad. Tapi, jembatan ini tuh lebih dari sekedar penghubung daratan loh. Karena di dalam kerangka bajanya itu ada cerita soal inovasi, soal ambisi manusia buat ngelewatin batas kemampuannya. Ini tuh semacam lompatan teknologi yang benar-benar ngubah semua aturan main di dunia konstruksi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sebuah bangunan dari 60 tahun yang lalu bisa ngasih kita bocoran soal kota-kota di masa depan? Jawabannya, ya ada di material yang bikin jembatan ini kokoh berdiri sampai sekarang. Oke, biar paham soal jembatan ini, kita harus mundur dulu nih, flashback sedikit. Kita bakal telusuri gimana material bangunan itu berevolusi sampai bisa bikin struktur kayak gini. Ini cerita soal gimana manusia dari dulu tuh pengen banget ngebangun sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jadi gini, dulu banget, ribuan tahun lalu, kalau mau bangun tinggi, ya caranya cuma satu. Numpuk material berat. Kayak piramida Giza tuh, pakai bolok-bolok batu raksasa. Tapi, batu itu ada batasnya. Emang sih dia kuat kalau ditekan dari atas, tapi gampang retak kalau ditarik. Plus, beratnya itu loh, yang bikin kita nggak bisa ngebangun tinggi-tinggi banget. Terus, boom, datanglah revolusi industri. Kita mulai beralih tuh dari besi tuang yang gampang patah ke besi tempa yang lebih kuat. Tapi momen paling pentingnya itu di tahun 1856. Ada yang namanya proses Bessemer. Ini nih yang benar-benar jadi game changer. Tiba-tiba aja, baja, material super kuat dan bisa diandelin, bisa diproduksi banyak dan harganya jadi murah. Nah, dari sinilah zaman baja dimulai. Terus bedanya apa sih besi sama baja? Gini deh gampangnya, bayangin aja besi itu kayak HP jadul yang tebel itu loh, yang pertama kali keluar. Keren sih pada masanya, tapi kan berat, fiturnya terbatas. Nah baja itu smartphone kita sekarang, tipis, ringan, kuat banget, dan bisa buat apa aja. Lompatan teknologinya sejauh itu. Makanya para insinyur dan arsitek jadi bisa mikir lebih gila lagi. Nah, karena ada material super baru ini, muncullah jenis bangunan yang bener-bener beda dari sebelumnya. Sesuatu yang bakal ngubah pemandangan kota selamanya. Coba deh perhatiin polanya di sini. Tiap ada material baru, selalu muncul bangunan-bangunan yang dulunya tuh mustahil dibikin. Mulai dari jembatan besi tuang yang simpel, terus ganti ke jembatan kereta api dari besi tempa yang jauh lebih kokoh, sampai akhirnya muncullah gedung pertama yang pakai kerangka baja di dalamnya. Nah, ini dia nih pelopornya. Namanya Home Insurance Building di Chicago. Gedung ini udah nggak pakai dinding tebel buat tahan bebannya. Malah, dia punya semacam tulang atau kerangka dari baja di dalamnya yang nanggung semua berat gedung. Dindingnya cuma jadi kulit luarnya aja. Wah, ini ide yang gila banget waktu itu. Bener-bener ngelepasin bangunan dari belenggu berat. Dan ini poin yang penting banget. Revolusi baja itu ternyata bukan cuma soal ngebangun ke atas. Pas Chicago lagi sibuk bikin gedung pencakar langit, teknologi yang sama persis juga bikin kita bisa ngebangun ke seberang. Jembatan Ampera ini buktinya. Bukti nyata gimana kuatnya baja bisa menyatukan dua sisi kota, membentang gagah di atas sungai Musi. Ini nih yang keren banget. Bagian tengah jembatan Ampera itu, yang dulu bisa naik turun, beratnya 944 ton. Coba deh bayangin, sekuat apa baja yang dibutuhin buat ngangkat dan nahan beban seberat itu. Setiap hari. Gila kan? Ini benar-benar prestasi rekayasa yang luar biasa pada zaman itu. Oke, dari abad 20, sekarang kita lompat ke hari ini. Kalau tadi baja itu revolusi pertama, nah, sekarang kita lagi ada di tengah-tengah revolusi kedua. Revolusi yang digerakkan sama kekuatan digital. Selamat datang di era additive manufacturing, atau gampangnya kita sebut aja 3D printing buat konstruksi. Jadi bukan lagi motong-motong atau ngerakit, sekarang kita bisa ngeprint bagian-bagian bangunan, bahkan seluruh bangunan lapis demi lapis, langsung dari file digital. Presisi banget. Dan perbedaannya sama cara lama? Jauh banget. Waktu bangunnya jadi singkat, dari yang tadinya berbulan-bulan jadi cuma beberapa minggu. Sampah materialnya? Hampir nggak ada, soalnya printer cuma pakai bahan seperlunya.
Tenaga kerja di lapangan juga jadi lebih sedikit. Dan presisinya itu loh bisa sampai hitungan milimeter. Ini benar-benar lompatan efisiensi yang luar biasa. Dan ini bukan cuma di film fiksi ilmiah loh. Ini beneran udah terjadi. Ada sebuah rumah, bener-bener rumah fungsional yang siap ditinggali, dicetak dari nol cuma dalam 48 jam. Bayangin, ini nunjukin betapa gedenya potensi teknologi ini buat ngatasin masalah perumahan di seluruh dunia dengan cara yang super cepat dan efisien. Oke, terus habis ini apa lagi? Teknologi konstruksi kan lagi berkembang cepat banget. Nah, material utamanya, si baja ini, ternyata ikutan berevolusi juga. Tujuannya buat ngejawab tantangan terbesar kita semua, sustainability atau keberlanjutan. Iya, kita halus ngakuin. Cara bikin baja yang lama itu nyumbang emisi karbon yang gede banget secara global, sekitar 9%. Jadi, kalau kita mau ngebangun masa depan yang ramah lingkungan, kita jelas butuh cara yang lebih bersih buat bikin material paling dasar ini. Solusinya ada, namanya baja hijau atau green steel. Coba bayangin, prosesnya bukan lagi bakar batu bara yang kotor, tapi pakai hidrogen bersih. Hasilnya, baja dengan kualitas yang sama persis, tapi hampir tanpa jejak karbon. Produk sampingannya cuma satu, uap air. Beneran, cuma air. Ini bisa ngubah industrinya dari akar-akarnya. Jadi, inilah gambaran masa depan dunia konstruksi. Pertama, kita pakai material yang ramah lingkungan, kayak baja hijau. Kedua, kita desain semuanya secara digital dengan presisi tinggi pakai yang namanya BIM. Ini kayak blueprint 3D yang detail banget. Dan ketiga, yang ngebangun itu robot dan printer 3D. Tiga hal ini, material, desain digital, dan otomatisasi, inilah yang bakal jadi fondasi era baru konstruksi. Jadi, dari jembatan Ampera yang ditempa pakai api, sampai bangunan masa depan yang dicetak lapis demi lapis, perjalanan baja ini ternyata belum selesai, malah makin seru. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan mahakarya arsitektur hebat berikutnya bentuknya nggak akan seperti yang kita bayangin sama sekali. Pertanyaannya sekarang kita semua, udah siap belum sama masa depan yang lagi kita cetak ini?